Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kalindra selaku dosen pengampu mata kuliah penelaran berbasis kasus. Izinkan kami mempresentasikan proyek kami yang berjudul Diagnosis Penyakit Diabetes menggunakan metode case-based reasoning. Dan yang pertama-tama perkenalkan saya Diva Nur Syafika dengan NIM 135 dan rekan saya. Nabila Lutfi Afifa dengan NIM 85. Yang pertama adalah latar belakang. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang tidak menular dengan jumlah penderitanya yang terus meningkat, baik secara global maupun di Indonesia. Diagnosis yang sering terlambat dan keterbatasan tenaga medis, khususnya di daerah terpencil, membuat penanganan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendukung keputusan, decision support system, yang cepat, tepat, dan terjangkau. Metode case-based reasoning menjadi pendekatan yang potensial karena mampu mendiagnosis berdasarkan kemiripan kasus sebelumnya. Belajar dari pengalaman dan peningkatan akurasi seiring bertambahnya data, sistem ini diharapkan dapat mendukung layanan kesehatan primer dan meningkatkan deteksi dini diabetes. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana implementasi metode case-based reasoning dapat mendukung sistem pengambilan keputusan decision support system untuk diagnosis dini diabetes mellitus. Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam penerapan CPR pada sistem diagnosis medis khususnya untuk penyakit diabetes. Yang ketiga, bagaimana akurasi dan efektivitas sistem CPR dalam membandingkan kasus baru dengan basis data kasus lama dalam konteks diagnosis diabetes. Dan yang terakhir, bagaimana sistem CPR dapat diintegrasikan dengan teknologi atau pendekatan kecerdasan buatan lainnya guna meningkatkan kinerja diagnosis. Di sini tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis potensi dan mekanisme kerja metode case-based reasoning dalam pengembangan sistem diagnosis dini diabetes mellitus. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala teknis dan non-teknis dalam penerapan CBR pada sistem penunjang keputusan medis. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas metode CBR dalam mendiagnosis diabetes berdasarkan data kasus yang relevan. Yang terakhir, memberikan dasar pengembangan aplikasi diagnosis diabetes yang responsif, akurat, dan dapat diakses secara luas, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga medis. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis memperkaya pemahaman ilmiah tentang penerapan case-based reasoning dalam sistem pendukung keputusan medis, khususnya untuk diagnosis penyakit kronis seperti diabetes, serta membuka peluang integrasi dengan teknologi AI lainnya. Yang kedua, ada manfaat praktis yang dapat menjadi acuan pengembangan aplikasi diagnosis diabetes yang efisien, terjangkau, dan mudah diterapkan di layanan kesehatan primer, terutama di daerah terpencil guna meningkatkan akurasi dan konsistensi diagnosis dini. Ya, selanjutnya konsep case-based reasoning, yaitu metode kecerdasan buatan yang mendiagnosis kasus baru dengan membandingkan pada kasus-kasus lama yang serupa, lalu mengadaptasi solusinya. Dalam diagnosis diabetes, CBR memanfaatkan data gejala, riwayat medis, dan hasil pemeriksaan untuk memberikan rekomendasi yang cepat, akurat, dan terus berkembang seiring bertambahnya data kasus. Kemudian untuk implementasi sistemnya ada 4 tahap. Yang pertama dari retrieve untuk mengambil kasus-kasus terdahulu yang paling mirip dengan kasus baru berdasarkan perhitungan similarity. Yang kedua, Reus menggunakan solusi dari kasus-kasus yang mirip untuk kasus baru. Yang ketiga ada Revis jika diperlukan. Solusi yang diusulkan direvisi berdasarkan feedback dari pakar atau hasil diagnosis lebih lanjut. Dan yang terakhir, retain itu untuk menyimpan kasus baru beserta solusinya ke dalam basis kasus untuk digunakan di masa depan. Iya, selanjutnya ada flowchart-nya. Yang pertama itu di atas ini ada mulai sistem,
yaitu sistem diaktifkan dan siap menerima data pasien untuk mendiagnosis penyakit diabetes. Yang selanjutnya ada input data pasien baru. Data yang dimasukkan itu berupa usia, jenis kelamin, kadar glukosa darah, tekanan darah, indeks massa tubuh, riwayat keluarga, dan aktivitas fisik. Dan selanjutnya, ambil kasus-kasus lama, yaitu sistem akan mengambil basis kasus atau case base yang berisi data pasien lama lengkap dengan diagnosis dan penanganannya. Yang selanjutnya, hitung kemiripan. Menggunakan fungsi similarity, yaitu Euclidean distance, quotient similarity atau metode fusi. Sistem membandingkan data pasien baru dengan kasus lama untuk mencari kemiripan. Yang selanjutnya, adaptasi solusi, yaitu diagnosis dan solusi dari kasus-kasus terpilih disesuaikan untuk kasus baru. Jika beberapa kasus memberikan hasil yang sama, maka diagnosis diperkuat. Bila berbeda, dapat digunakan voting, rata-rata, atau metode berbobot. Yang selanjutnya itu ada tampilkan diagnosis dan saran tindakan, yaitu ada prediksi itu diabetes atau tidak, dan saran itu rekomendasi pemeriksaan lanjut, pola makan, olahraga, atau rujukan dokter. Dan selanjutnya, evaluasi dan revisi itu opsional. Tenaga medis dapat mengevaluasi apakah hasil diagnosis tepat. Jika tidak, mereka dapat memperbaiki diagnosis untuk kemudian disimpan. Selanjutnya, ada simpan kasus baru atau retain. Jika diagnosis dianggap valid, kasus baru, yaitu data plus diagnosis, akan dimasukkan ke basis kasus agar sistem belajar dari pengalaman baru. Dan yang terakhir selesai, yaitu siklus CBR selesai, sistem siap untuk digunakan kembali dengan data pasien lainnya. Ya, untuk selanjutnya di sini ada prototype. Nah, prototype ini judulnya ada diabetes diagnosis DSS dan CBR. Nah, ini itu sistem untuk mendukung keputusan mendiagnosis diabetes menggunakan metode case-based reasoning. Nah, untuk form inputnya itu ada umur, jenis kelamin, tingkat glukosa, tekanan darah, BMI, riwayat keluarga, dan aktivitas fisik. Langsung ke kodenya aja, ke outputnya. Nah, untuk usia di sini, coba kita masukkan di usia 45 tahun. Nah, usia ini termasuk faktor diabetes, terutama jika kurang dari 40 tahun. Nah, untuk jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, untuk tingkat glukosa darahnya 127, tekanan darahnya 110, jangan-jangan tekanan darahnya itu 140. Karena kalau hipertensi itu meningkatkan risiko diabetes. Nah, BMI-nya itu 50 kilo. Riwayat keluarganya itu faktor keturunan juga meningkatkan risiko secara signifikan. Itu riwayatnya iya. Dan aktivitas fisiknya sedang. Nah, coba didiagnosis. Nah, itu keluar output seperti itu. Dengan diagnosisnya itu pasien berisiko diabetes.
itu input pembandingan terhadap kasus sebelumnya dengan sistem menyimpulkan bahwa pasien memiliki risiko tinggi terkena diabetes. Untuk skor kemiripannya itu ada di 0,3 -0,306. Nah, kasus ini adalah nilai kemiripan dari kasus pasien yang kasus sebelumnya dalam database. Kemiripan ini biasanya dihitung dari jarak dari Euclidean antara data input pasien dan data basis kasus atau data yang sebelumnya. Dan nilai negatifnya ini cukup nilai negatifnya ini cukup dari 0 ya. Untuk yang ketiga itu rekomendasi. Nah, output rekomendasinya itu silakan konsultasi dengan dokter dan ubah pola hidup sehat. Ini rekomendasi berbasis risiko. Untuk segera berkonsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan dan mengubah gaya hidup seperti diet seimbang, menurunkan berat badan, rutin olahraga, dan mengurangi stres. Metode evaluasi keberhasilan sistem. Yang pertama, Keyword Cross Validation, yaitu metode evaluasi model yang membagi dataset menjadi bagian yang sama besar. Setiap iterasi menggunakan satu fold sebagai data uji dan sisanya sebagai data latih. Proses ini diulang sebanyak 3 kali sehingga setiap fold digunakan sebagai data uji tepat 1 kali. Hasil evaluasi dari setiap iterasi kemudian dirata-rata untuk memperoleh estimasi performa model yang lebih akurat dan mengurangi variansi akibat pembagian data yang berbeda. Yang kedua, itu ada convention matrix dan metode statistik yang digunakan untuk menghitung metrik evaluasi seperti kurasi, yaitu presentasi prediksi yang benar dari total prediksi. Yang kedua, presentasi prediksi positif yang benar dari total prediksi positif. Yang ketiga, recall atau sensitivitas, yaitu presentase kasus positif yang benar-benar terdeteksi. Yang terakhir, F1 score, yaitu harmonik rata-rata dari presisi dan recall. Sebagai contoh penelitian, Mahalanobis distance dan memperoleh nilai sensitivitas sebesar 53%, spesifitas sebesar 82%, dan akurasi sebesar 67%. Yang ketiga itu ada validasi oleh pakar medis, yaitu melibatkan proses validasi dalam CBR yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil diagnosis yang dihasilkan oleh sistem sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman klinis. Validasi oleh pakar membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan ketidaksesuaian dalam sistem, sehingga meningkatkan kendala dan akurasi diagnosis. Yang terakhir itu kesimpulan. Metode case-based reasoning efektif digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk diagnosis dini diabetes mellitus dengan cara membandingkan kasus baru dengan kasus lama dalam basis data. CBR memberikan rekomendasi diagnosis cepat dan akurat, terutama berguna di daerah dengan keterbatasan tenaga medis. Proses CBR mencangkup 4 tahap utama. Yang pertama itu ada retrieve, revise, dan retain. Akurasi sistem dapat ditingkatkan dengan integrasi metode AI lainnya seperti PCA, SVM, atau ANFIS. Evaluasi melalui keyword cross-validation, confusion metric, dan validasi pakar menunjukkan hasil yang menjanjikan. Secara keseluruhan, CBR terbukti efektif, praktis, dan berpotensi besar untuk diterapkan dalam sistem diagnosis digital, terutama di wilayah dengan sumber daya kesehatan terbatas. Ya, sekian presentasi proyek dari kami. Segala kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.